Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami, kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali bulan ini datang kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa Tuhan kami mau membalas kasih-Mu, dengan apa Tuhan kami akan membalas cinta-Mu selain kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
bermanfaat buat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
dosaku. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindahkan Yesus. Mulia kasih-Mu, korbankan hidupku. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindahkan Yesus. Maha Mulia dan terindahkan Yesus. Maha Mulia dan terindahkan Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini, di mana kami hadir, kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati istirahat kami sepanjang malam hari dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat.
Kami akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kami menikmati kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih memberkati jemaat Tuhan yang hadir untuk sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah 1 bulan ya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ini adalah minggu terakhir kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan ya. Menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Firman Tuhan dibawakan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Saya akan membacakan firman Tuhannya, saudara-saudara di rumah mendengarkan atau sama-sama membaca ya. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu ya kondisi dunia saat ini sedang tidak pasti. Kita tahu ya kita sedang menghadapi corona ya, COVID-19 ya. Kita tahu sudah 3 tahun kita menghadapi COVID-19 yang sangat berpengaruh ya kepada hidup kita. Ya, ada begitu banyak ketika COVID pertama ada ya, ada banyak orang yang meninggal karena COVID. Kemudian banyak perusahaan yang bangkrut. Ada banyak orang-orang yang menganggur ya. Ada banyak kesusahan yang dialami oleh umat Tuhan. Itu dikarenakan karena COVID-19. Sampai saat ini kita masih menghadapi ya seperti dilema ya. COVID-19 belum berhenti ya. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kita banyak orang-orang yang terkena dampak COVID mengalami kematian. Tapi puji Tuhan, haleluya, sampai saat ini Tuhan masih memberi perlindungan ya kepada jemaat Tuhan. Kalau sekarang sudah mulai menurun ya angka kematian, tapi akhir 2 bulan ini kita juga disebutkan kembali ada COVID ya yang cukup berbahaya ya, sehingga kita harus waspada. Nah, itulah yang dihadapi oleh dunia ini ya. Itu dari bidang kesehatan ya. Karena COVID juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi ya. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang tutup, banyak pengangguran ya. Itu diakibatkan oleh COVID, oleh kondisi dunia yang tidak pasti, tidak stabil ya. Kemudian ada juga banyak keluarga yang diserang dan runtuh akibat COVID-19 ya. Kasih dalam hati pria dan wanita ya, kasih di dalam pasangan suami istri sudah menjadi beku dan tidak alami ya, karena kondisi dunia yang tidak pasti. Inilah keadaan dunia sekarang ya. Saudara-saudara, ibu bapak tahu akibat dari COVID yang merajalela ini ada banyak pasangan suami istri, banyak keluarga yang hancur ya, yang seperti dikatakan di dalam Matius 24 ayat 12 ini dikatakan
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih dan kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Firman Tuhan sudah menyampaikan seperti itu, ya, saudara-saudara. Karena kebandelan manusia, ya, karena ketidaktaatan manusia akan Tuhan, ya, maka kasih akan manusia satu dengan yang lain semakin dingin, tidak lagi membara, ya, seperti itu, ya. Nah, ada gangguan yang berkesinambungan dalam kejujuran, ya, dalam kebajikan, ya, dari para pemimpin negara, ya. Ada banyak negara yang bangkrut akibat Covid, ya. Ada banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan lagi, ya, dan banyak lain sebagainya, ya. Bisnis banyak yang bangkrut, itu akibat dari dunia saat ini yang tidak pasti, ya. Saat ini kita seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19. Nah, saudara-saudara, selain COVID ada perang, ya, yang sedang kita dengar hari ini, ya, tentang ada antar negara sedang berperang, ya. Kita tahu, ya, Rusia dan salah satu negara sedang berperang, ya. Ini akibat dari ketidakstabilan dunia. Nah, saudara-saudara, bahkan yang lebih banyak kehancuran dan konflik perang itu berkecamuk di antara yang baik dan yang jahat, ya. Kita tahu ada peran iblis dalam semua ini, ya. Dalam ketidakharmonisan rumah tangga, harmonisan dari negara satu ke negara yang lain, itu ada ikut campur turut tangan iblis, ya, untuk menghancurkan umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, seharusnya kita nggak terkejut, ya, dalam keadaan seperti ini, karena Alkitab dan nubuat tentang zaman ini sudah menjelaskan, ya. Alkitab sudah menjelaskan panjang lebar, ya, bagaimana masa depan, ya, orang-orang di dunia ini. Kita masih akan mengalami lagi lebih banyak hal yang tidak menyenangkan, ya, karena iblis berusaha untuk melanjutkan upayanya untuk mencapai rancangan kejahatannya, untuk membawa jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan dibawa untuk ikut dengan iblis, ya. Nah, pada saat yang sama, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masa depan yang seperti ini, ya. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini memberi kabar baik kepada saya dan saudara, ya, bagaimana menghadapi masa depan yang tidak menentu ini. Tentunya kita harus menghadapi masa depan itu dengan iman dan pengharapan. Itu tema, ya, yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita harus menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan seperti apa? Tentunya kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Orang yang beriman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus pasti selalu mengandalkan Tuhan. Ayat 7a, Yeremia 17 ayat 7a mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan ingin katakan bahwa kita hendaknya menggantikan ketakutan ini dengan iman, ya. Gak ada manusia yang tidak takut, ya, menghadapi dunia dengan segala kejahatannya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, kepada saya dan kepada saudara-saudara, bahwa untuk menghadapi dunia yang tidak pasti ini, kita harus menggantikan ketakutan itu dengan iman, ya. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman dan pengharapan kepada Yesus. Hanya itu yang bisa membawa kita kepada kemenangan. Iman kepada Kristus, ya. Makanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia beriman, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sewaktu kita memikirkan hal-hal masa depan, ya, sebagai orang percaya, hendaknya hidup kita
harus beriman dan berpengharapan. Senantiasa ingat ya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, ya, arsitek dari keselamatan kita dan kepala gereja. Artinya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita ini, ya. Dia tidak akan membiarkan pekerjaannya gagal, ya. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia mengasihi kita, jemaatnya, umatnya, ya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka Tuhan sebagai juru selamat kita, Dia yang akan menyelamatkan hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan pekerjaannya gagal, ya. Dia, Yesus Kristus, akan berjaya melawan segala kejahatan. Saudara-saudara, dalam menghadapi masa depan, makanya kita harus optimis, ya. Kenapa harus optimis? Karena kita punya Yesus, juru selamat dunia, juru selamat manusia, ya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan atau dibiarkan sendirian menghadapi masalah, menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Yesus selalu ada buat kita. Makanya kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya. Berharap hanya kepada Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya jalan, ya, bagi kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, ya. Bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Makanya kita harus menghadapi masa depan dengan optimisme, karena bersama Yesus kita lakukan perkara besar, ya. Mengandalkan Tuhan, maka kita akan melewati masalah-masalah hidup yang sulit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asalkan kita percaya penuh kepada kuasa Tuhan, ya. Saudara-saudara, saya percaya kita sekarang ada di sebuah era baru, ya, era baru dalam pertumbuhan, kemakmuran dan kelimpahan dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita mempercayai masa depan kita kepada Kristus, masa depan yang penuh pengharapan, ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti masa depannya penuh pengharapan. Walaupun kita sekarang sedang menghadapi COVID-19 yang katanya sedang naik lagi, ya, kita nggak perlu takut, ya. Kita harus menghadapi masa depan itu dengan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Hanya Yesus yang bisa membantu kita, menolong kita menghadapi masalah hidup. Bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, amin. Itu yang pertama, ya, dalam menghadapi, ya, hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu, ya. Kita manusia terbatas, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Yang kedua, tentunya kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, ya. Ayat 7b mengatakan, demikianlah firman Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, dia akan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi masa depan yang tidak bisa diprediksi. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, ya. Dalam menghadapi sekarang dunia yang sepertinya tidak punya harapan, ya. Masa depan yang kelam, gelap dan tanpa harapan. Dunia memang tidak bisa memberi harapan yang pasti, ya. Dunia tidak akan pernah bisa memberi harapan yang pasti kepada kita. Karena dunia penuh dengan kepalsuan, ya. Dunia ini sekarang ini semakin tua, ya. Dunia yang tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita berpengharapan kepada dunia, kita akan kecewa, ya, saudara-saudara. Dunia tempat kita tinggal ini penuh dengan masalah, ya. Kita tinggal di dunia yang bermasalah, ya. Apakah itu sakit, penyakit, penindasan, ketidakadilan, kekerasan dan lain sebagainya. Ya, kita umat Kristen mengalami ketidakadilan di dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara, sebagai manusia biasa, keadaan seperti ini tentunya bukan sesuatu yang baik, ya. Tapi
Tapi keadaan ini sangat mengerikan. Ya, saudara-saudara, kita tinggal di dunia yang tanpa harapan. Bagaimana kita bisa bertahan? Tinggal di dunia yang tanpa harapan. Ya, saudara-saudara, sangat mengerikan sekali ya, saudara-saudara. Kita tinggal di dunia yang tidak bisa menolong kita. Ya, tapi haleluya, praise the Lord. Tuhan Yesus baik, terpujilah Tuhan. Ada kabar baik buat kita orang-orang yang percaya dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya. Ada pengharapan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, pengharapan yang pasti di mana dunia tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti. Bagaimana dunia bisa memberi pengharapan yang pasti? Ya, dikatakan bahwa dunia tempat tinggal ini penuh dengan kepalsuan. Makanya kita bersyukur, percaya kepada Yesus. Yesus yang memberi kita kepastian, ya. Yesus yang memberikan kita pengharapan. Pengharapan yang pasti, ya, bukan mudah-mudahan, ya. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada yang pasti, ya, saudara-saudara, ya. Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan kepada orang yang percaya kepada Dia, ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti itu. Yesus menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Makanya saudara-saudara, jangan pernah kita menaruh pengharapan kita kepada yang lain, tapi taruhlah pengharapan kita hanya kepada Yesus. Yesuslah juru selamat kita. Dia yang memberi pengharapan yang pasti kepada orang-orang yang percaya dan setia mengiring Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, tapi kenyataannya banyak orang percaya yang kecewa dengan pengharapannya, ya. Kenapa? Karena dia meletakkan pengharapannya bukan di dalam Yesus, tapi menghadapi pengharapannya kepada dunia, ya. Ya tentunya, ya, ketika seseorang meletakkan pengharapannya kepada dunia, maka pengharapannya itu dapat mengecewakan. Karena dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada manusia, ya. Hanya kepada Yesus kita akan mendapati kepastian, janji yang pasti, ya. Ketika kesengsaraan datang, ya, dan kitanya belum tahan uji, ya, pengharapan itu pasti akan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji dalam menghadapi kesengsaraan, ya. Pengharapan kepada Yesus, ya, adalah pengharapan sejati yang tidak akan mengecewakan. Nah, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan pernah kecewa, ya, bersama Yesus. Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Artinya apa? Tuhan senang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, mempercayakan hidupnya, dirinya kepada Yesus, ya. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya, Yesus pasti akan merasa senang. Kepada orang-orang yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan, akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi pengharapan kepada Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan, ya. Pengharapan kepada Yesus itu ya dan amin. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti, ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh dengan pengharapan? Tentunya kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, ya. Nah, saudara-saudara, pengharapan, ya, apa hasil dari pengharapan kita kepada Kristus? Tentunya hidup dalam berkat-berkat Tuhan, ya. Hasil dari pengharapan kita tidak sia-sia, saudara-saudara, ya, karena hidup kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Ayat 8 dikatakan seperti ini.
ia, maksudnya kita orang yang berpengharapan kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, saudara-saudara. Berkat adalah topik yang paling menarik ya, saudara-saudara. Tidak ada yang menarik, topik yang menarik selain berkat ya. Berkat adalah topik yang paling menarik dan selalu menjadi perhatian bagi manusia, bagi orang dunia maupun bagi orang percaya ya. Siapapun tidak akan menolak berkat dari Tuhan. Saya tidak akan pernah menolak berkat dari Tuhan ya. Bagaimana ibu bapak, saudara-saudara, apakah saudara pernah menolak berkat dari Tuhan? Ya, karena berkat, kenapa saya tidak menolak? Karena berkat adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh semua orang ya. Pada saat ini kita sedang berharap berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera ya. Itu yang sedang kita harapkan dari Tuhan. Makanya berkat dari Tuhan adalah sesuatu yang pasti, karena Tuhan memberikan yang pasti, tidak mudah-mudahan. Di dalam Yesus selalu ada kepastian ya. Jadi berkat yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang pasti. Nah, untuk mengalami berkat dari Tuhan ya, pemazmur memberikan kuncinya, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengalami berkat-berkat dari Tuhan ya. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita ya, keselamatan, mungkin diberkati usaha pekerjaannya ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengalami berkat Tuhan. Ya, saudara-saudara, berbicara tentang berkat bukan berarti di depan kita tidak ada tantangan. Ya. Di depan kita ketika kita diberkati sama Tuhan, konotasi kita, wah kita pasti aman ya. Masa depan kita pasti aman. Enggak seperti itu ya, saudara-saudara. Ada berpikiran orang ya, ketika kita ikut Tuhan kita akan terbebas dari masalah. Bukan berarti di depan kita tidak akan ada tantangan ya, saudara-saudara. Orang percaya bukan berarti tidak ada tantangan. Sebagai orang percaya ada banyak begitu masalah, tantangan yang harus kita hadapi ya. Bukan berarti ketika kita percaya mengalami berkat Tuhan kita akan melihat langit selalu biru ya. Katakan seperti itu, langit selalu biru ya. Saudara-saudara, itulah yang tidak dipahami oleh banyak orang percaya. Kita hanya menuntut berkat tapi tidak mau mengikuti jalan Tuhan ya. Untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, untuk mendapat berkat, kita harus mengikuti jalannya Tuhan ya. Bukan kita berjalan sendirian mengikuti jalan kita ya. Untuk mendapat berkat dikatakan apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Hidup seturut dengan jalan Tuhan. Maka berkat akan menjadi berkat kita. Berkat Tuhan akan menjadi milik kita. Kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya. Ada orang yang maunya berkat tapi tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Padahal jalan Tuhan itu ya, Tuhan memberikan kasih, setia dan kebenarannya kepada orang-orang yang percaya ya, bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan hidup dalam perjanjian Tuhan dan ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada orang yang setia mengikut Tuhan. Saudara-saudara, berkat Tuhan adalah pasti bagi orang yang takut akan Tuhan ya. Berkat Tuhan juga pasti bagi yang mau melakukan sesuatu buat Tuhan dan bekerja bagi Tuhan ya. Mengapa kita harus bekerja ya? Yohanes 5 ayat 17 mengatakan,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jika Bapa dan Tuhan Yesus saja bekerja sampai sekarang, bekerja apa saudara-saudara? Mencari jiwa, ya, bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, selamatkan dunia ini dari kehancuran, dari kebinasaan, ya, membawa orang-orang tidak percaya menjadi percaya. Itu yang dikerjakan oleh Bapa dan Tuhan sampai sekarang, ya. Kalau Bapa dan Tuhan Yesus saja bekerja sampai sekarang, masa kita hanya berpangku tangan, diam, tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi orang yang mendapat berkat adalah orang yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan, maka berkat akan menjadi bagiannya kita, ya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, artinya memiliki keberanian dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, kita berpikir kembali, ya, apakah kita sudah berjalan dalam tuntunan Tuhan atau berjalan kehendak kita sendiri, ya? Apakah kita memiliki kebenaran untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan atau mau jalan sendiri, ya? Kita yang bisa merasakan, ya, saudara-saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Dia pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Seperti Tuhan Yesus, ya, apapun keadaannya Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itu teladan yang harus kita ikuti dari Yesus, ya. Yesus, ya, selalu tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Makanya sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ikuti teladan Kristus, ya, maka kita akan menghadapi masa depan kita dengan luar biasa, ya. Makanya saudara-saudara, untuk menghadapi masa depan kita itu harus dengan iman dan pengharapan penuh kepada Kristus, karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita, ya. Harus beriman teguh kepada Kristus, mengandalkan Tuhan terus, ya. Jangan pakai kekuatan sendiri dalam menghadapi dunia ini, tapi andalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita harus menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Jangan kepada dunia ini, ya. Kalau dunia selalu mengecewakan, tapi berharap kepada Yesus, kita akan mengalami masa-masa yang luar biasa, ya. Bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, ya, saudara-saudara. Dan tentunya apa hasil dari pengharapan kita? Kita akan hidup dalam berkat-berkat Allah, ya, saudara-saudara. Makanya kita untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, lakukanlah apa yang saya sampaikan, yaitu melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Jangan kita melakukan kehendak kita sendiri, ya, tapi lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan diberkati. Ya, diberkati bukan selalu banyak uang, ya, saudara-saudara, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada ketenangan, ya, menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan hanya ada di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, ya, buat hidup kita, ya. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi kalau kita menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan, pasti masa depan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya. Bersama dengan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka hidup kami akan dipenuhi dengan berkat-berkat. Hidup kami ada dalam berkat-berkat Allah. Berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan janjikan kepada setiap orang, anak-anak Tuhan yang percaya, yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan menjanjikan hidup dalam berkat-berkat Allah. Damai sejahtera Tuhan janjikan kepada kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Firman Tuhan memberkati jemaat Tuhan sehingga jemaat Tuhan akan mengikuti semua perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami setiap pagi, setiap minggu jam 7. Ada tayangan-tayangan ibadah sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima
pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.